warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pada tanggal 23 November tahun 2020, saya Didik Prasetyo, mahasiswa PBG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2020 di LPTK Universitas Negeri Malang akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan nomor peserta ujian sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Alhamdulillah sehat. Yes. Dimanapun kalian berada, Bapak selalu mendoakan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan. Amin, amin, ya robbal alamin. Selain itu, ya, ketika kita beraktivitas, karena ini masih di tengah adanya pandemi, kita juga harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Yaitu dengan cara apa saja, anak-anak? Memakai masker. Ya, memakai masker, kemudian Cuci tangan dengan sabun. mencuci tangan dengan sabun, dan Lupa membawa sanitizer. ya dengan menjaga jarak ya. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini yang mengikuti kegiatan pembelajaran daring sudah cukup banyak ya. Walaupun kita belajar secara daring menggunakan aplikasi Zoom, saya harapkan kita tetap bersemangat. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, saya ingin tanya, coba ya. Mana semangatmu anak-anak? Ini semangatku. Semangat maju. Ya, terima kasih ya. Ketua kelas hariannya, Fatih, silahkan teman-temannya dipimpin berdoa dan dilanjutkan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Terima kasih Fatih ya, sudah membantu Pak Didik memimpin teman-temannya berdoa dan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Selanjutnya Bapak ingin menunjukkan sesuatu kepada kalian. Kalian tahu apa alat ini anak-anak? Bel sepeda. Bel sepeda. Iya. Selain bel sepeda, di sini ada yang bisa digunakan untuk menunjukkan arah mata angin. Ada yang tahu? Kompas. Iya, kompas. Kompas itu dibuat menggunakan bahan apa anak-anak ya? Magnet. Ya, bagus, magnet ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang magnet. Mbak akan menunjukkan materinya ya. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat magnet dengan benar. 2. Siswa mampu membedakan macam-macam bentuk magnet dengan tepat. 3. Siswa mampu menuliskan hasil pengamatan sifat-sifat magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 4. Siswa mampu membandingkan berbagai jenis contoh teks formulir pendaftaran seperti ekstrakurikuler, lomba, dan lain-lain secara cermat. 5. Siswa dapat mengisi teks formulir pendaftaran sesuai dengan petunjuk dengan benar. Nah, coba berikutnya Bapak ingin bertanya, apakah kamu pernah menemukan magnet di sekitarmu, anak-anak? Nah. Ya.
Peralatan apa di rumahmu yang biasanya memanfaatkan magnet? Kulkas, kulkas, Kulkas. Di apanya anak-anak? pintunya, Pintu apa lagi? Speaker. Bagus sekali. Coba saya lanjut. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari lebih jauh tentang magnet. Berikut ada peta konsep yang nanti akan kita pelajari. Magnet. Kemudian yang pertama apa anak-anak? pengertian, Pengertian magnet. Kemudian sifat-sifat sifat magnet. Dan yang terakhir jenis jenis magnet. Ya. Untuk memperdalam wawasan kalian, Bapak memiliki sebuah video. Kalian perhatikan informasi apa yang disampaikan dari video ini. Magnet adalah benda yang dibuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu. Magnet digunakan pada beberapa benda yang kita gunakan sehari-hari. Misalnya hiasan tempelan kulkas, pintu kulkas, penutup tempat pensil, dan kompas. Magnet memiliki kekuatan gaya tarik yang berbeda pada bagian-bagiannya. Gaya tarik magnet ini dinamakan juga gaya magnet. Magnet memiliki kutub utara dan kutub selatan. Gaya magnet terkuat berada di kedua kutubnya. Gaya magnet paling lemah pada bagian tengah magnet. Berdasarkan cara terbentuknya, magnet dibedakan menjadi dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam terjadi secara alami, misalnya magnet bumi. Magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Bentuk magnet bermacam-macam, antara lain magnet ladam, magnet batang, magnet U, magnet keping, magnet jarum, dan magnet silinder atau tabung. Magnet memiliki dua jenis kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Gaya magnet memiliki sifat-sifat antara lain: 1. Kutub magnet yang sejenis atau senama jika didekatkan akan tolak-menolak. 2. Kutub magnet yang berbeda jenis atau tidak senama jika didekatkan akan tarik-menarik. 3. Gaya tarik-menarik atau tolak magnet paling besar terletak pada kutub-kutub magnet. Dan yang keempat, magnet dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam seperti besi, baja, dan nikel. Bagaimana anak-anak? Sudah disimak tadi videonya? Sudah, Pak. Kalau sudah, mari kita coba menganalisis apa saja yang sudah disampaikan dalam video tadi. Pengertian magnet. Adakah yang tahu apa ya kira-kira pengertian magnet tadi? Ya, silakan Hidayah. Magnet adalah benda yang dibuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda dari bahan tertentu. Ya, bagus sekali ya. Magnet adalah benda yang terbuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda dari bahan tertentu. Nah, berikutnya adalah sifat-sifat magnet. Nah, adakah yang tahu sifat magnet yang pertama? Ini kata kuncinya, dapat menarik apa? Saya, Pak. Silakan. Magnet dapat menarik logam tertentu. Ya, nikel dan kobalt. Ya, betul sekali ya. Magnet dapat menarik logam tertentu seperti besi, baja, nikel, kobalt, dan seng. Jadi di sini tidak semua logam dapat ditarik oleh magnet. Nah,
Perhatikan, Bapak punya contoh mana di sini? Ya. Di sini Bapak juga punya ini. Uang logam Rp500. Ini bahannya dari apa kira-kira? Aluminium. Aluminium. Kira-kira kalau saya dekatkan, bisa enggak ketarik oleh magnet ini? Tidak. Pak, ya? Tidak. Pak, saya lepas. Nah. Bisa tidak? Tidak. Tidak. Nah, saya sini juga punya contoh lagi. Uang 500 yang warnanya kuning ini. Terbuat dari apa kira-kira? Kuningan. Nah, coba ya, saya taruh di tangan. Coba, kira-kira bisa tertarik atau tidak ya? Bisa enggak, anak-anak? Tidak. Iya, tidak. Berikutnya ini. Saya punya apa ini, anak-anak? Paku terbuat dari apa? Besi. Nah, sekarang coba akan saya dekatkan. Kira-kira apa yang terjadi? Apakah paku ini bisa menempel? Bisa. Nah, ya. Jadi, sifat magnet yang pertama adalah magnet dapat menarik logam tertentu seperti apa saja? Besi, baja, nikel, dan kobel. Kobalt. Sedangkan logam-logam yang tidak bisa ditarik, tadi contohnya apa saja? Emas, Emas, Aluminium. aluminium, bagus. aluminium, Apalagi tadi? Ringan. Kuningan. Terus itu, yang ada pada kabel itu apa? Tembaga. Iya, bagus sekali. Nah, ini gambarnya ya. Sifat magnet yang kedua. Kata kuncinya ini, letak sifat kemagnetan yang paling kuat. Saya Pak. Ya, silahkan. Sifat kemagnetan yang paling kuat terdapat pada kutub-kutubnya. Iya, bagus sekali ya. Coba kita cek. Nah, sifat kemagnetan yang paling kuat terletak pada kutub-kutubnya. Nah, di sini ada gambarnya. Serbu besi yang paling banyak menempel di sebelah mana? Di kutub-kutubnya. Ya, di kutub-kutubnya atau di ujung-ujungnya. Kita lanjut. Sifat magnet yang ketiga, jumlah kutub magnet. Ya, silahkan. Magnet memiliki 2 buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Coba kita cek. Magnet mempunyai 2 buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Bagus sekali ya. Coba ini Bapak ada contoh gambarnya. Nah, selain huruf U sama S, biasanya juga disimbolkan dengan huruf N dan S. Itu dari bahasa Inggris ya. Kalau N itu north atau kutub utara, S itu south atau kutub selatan. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, yang keempat, dengan kata kunci, bagaimana apabila kutub-kutubnya saling didekatkan. Ini ada sebuah video untuk lebih memperkuat pemahamanmu tentang sifat magnet. Silahkan disimak. Yuk kita sejajarkan, Van. Kutub utara dengan kutub utara akan saling tolak-menolak. Sekarang, bagaimana kutub selatan dengan kutub selatan yang didekatkan? Sama seperti tadi, kedua batang magnet ini saling tolak-menolak. Kalau kutub utara dengan kutub selatan yang didekatkan, ya kita coba saja. Kipas. Kedua batang magnet ini saling tarik-menarik. Jadi, apa kesimpulan kita? Kutub-kutub magnet yang sama akan saling tolak-menolak. Dan kutub yang tidak sama saling tarik-menarik. Sudah tahu kira-kira bagaimana sifat magnet yang keempat? Saya, Pak. Ya, silakan. Kutub yang senama apabila didekatkan akan saling tolak-menolak. Sedangkan kutub yang tidak senama akan tarik-menarik. Iya, bagus sekali. Coba kita cek ya. Betul ya. Kutub yang senama apabila didekatkan akan saling tolak-menolak. Sedangkan kutub yang tidak senama akan tarik-menarik. Nah, contoh gambarnya ini. Ya, selatan dengan utara akan
Tarik menarik. Ya, sedangkan kutub Tarik menarik. utara dengan kutub utara kan Tolak menolak. menolak. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Kita lanjut. Kata kuncinya, bagaimana apabila sebuah magnet digantung bebas? Silahkan kalian simak ya videonya ya. Yang mana ini kutub utaranya? Kok nggak ada huruf U-nya? Coba yang mana? Mungkin yang berwarna merah ini kutub utaranya. Bagaimana kalau batu magnet ini saya putar sedikit saja? Putar saja. Kembali lagi ke posisi semula ya. Berarti benar apa yang dikatakan Bu Guru. Jika batang magnet digantung bebas, akan selalu mengarah ke posisi yang tetap. Ya, kutub utara magnet selalu mengarah ke kutub utara bumi. Jadi, kutub utara bumi di sebelah sana dan arah ke sana kutub selatan. Bagaimana? Sudah tahu sifat magnet yang kelima? Saya, Pak. Ya. Apabila magnet digantung bebas, kutub magnet akan selalu berhadap ke arah utara dan selatan. Kita cek ya. Apabila digantung bebas, kutub magnet akan selalu menghadap ke arah utara dan selatan. Bagus sekali ya. Tepuk tangan anak-anak. Sifat magnet yang kelima ini biasanya digunakan dalam pembuatan kompas. Berikutnya adalah jenis-jenis magnet. Nah, ada yang tahu kira-kira? Silakan Hidayah. Magnet batang dan magnet tabung atau silinder, magnet Ya. jarum, magnet ladam, dan magnet lingkaran. Yang lainnya apakah sama atau berbeda? Berbeda. Kalau berbeda kira-kira apa jenis-jenis magnetnya? Magnet alami dan magnet buatan. Nah, coba kita cek ya. Nah, yang betul ini ya, Hidayah ya, magnet alam dan magnet buatan. Yang Hidayah sebutkan tadi itu betul, tapi itu untuk bentuk-bentuk Ya, magnet. Bisa difahami Hidayah? Pak. Ya. Magnet alam itu yang bagaimana? Kira-kira? Magnet yang terbentuk dengan sendirinya tanpa ada campur tangan manusia. Iya, magnet yang terbentuk dengan sendirinya tanpa ada campur tangan manusia. Kalau magnet buatan? Magnet yang dibuat oleh manusia. Iya. Contohnya seperti tadi yang disebutkan oleh Hidayah. Ya. Bagus sekali. Nah, ini ada contoh. Ini ada batu yang bisa menarik logam. Berarti batu ini termasuk jenis Magnet. lengkapnya apa? Magnet alam. Magnet alam. Ya, sedangkan ini adalah contoh-contoh magnet buatan. Kita lanjut. Macam-macam bentuk magnet. Nah, tadi sudah disampaikan Hidayah. Yang pertama, apa kira-kira? Magnet batang. Magnet batang. Ya, kita cek. Bagus sekali. Yang kedua? Magnet tabung atau silinder. Ya, kita cek. Ya, bagus sekali. Magnet tabung atau silinder. Yang ketiga? Magnet jarum. Kita cek. Iya, bagus ya. Yang keempat? Magnet ladam atau U. Ya. Magnet ladam atau magnet U. Ini juga biasa disebut sebagai magnet yang berbentuk seperti tapal kuda ya. Dan yang terakhir? Magnet lingkaran. Ya, magnet lingkaran. Bagus sekali. Tepuk tangan anak-anak ya. Berikutnya, manfaat magnet. Nah,
Dari video tadi, dari pengalaman kalian sehari-hari, di sini juga sudah Bapak tampilkan beberapa gambarnya. Manfaat magnet yang pertama untuk apa kira-kira? Untuk hiasan tempelan kulkas. Hiasan tempelan kulkas ini ya. Ya, menempel hiasan kulkas. Betul. Ya, berikutnya untuk apa? Penutup rapat pintu kulkas. Ya, untuk menutup rapat pintu kulkas. Jadi, pintu kulkas tadi ketika kalian tutup bisa rapat itu karena ada magnetnya. Yang ketiga? Penutup kotak pensil. Ya, ini ya. Ini Bapak juga punya contohnya ini, Bapak-bapakan ini ya. Ini kotak pensil. Nah, di sini bisa menutup dengan rapat karena ada magnetnya. Nah, ya kan? Tidak membuka lagi. Berikutnya, ada gambar apa lagi di situ? Kompas. Speaker. Speaker. Kemudian satu lagi ini gambar apa? Dinamo. Dinamo, betul sekali ya. Di dalam dinamo itu, ketika kalian bongkar, di dalamnya ada magnetnya. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, sampai di sini, kira-kira ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak, Pak. Bisa difahami tadi apa yang sudah kita pelajari? Bisa. Nah, kalau tidak ada, kegiatan berikutnya adalah kalian diminta mengerjakan LKPD 1 ya. Bentuknya seperti ini. Ya, soalnya sudah saya share di grup anak-anak ya. Nanti kalian tulis di buku tulis. Setelah selesai, nanti kalian foto dan kalian kumpulkan melalui Google Form ya. Linknya juga sudah saya share di grup. Bisa difahami anak-anak? Bisa. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Kalau tidak, selamat mengerjakan. Bapak tunggu ya. Yeay. Bagaimana anak? Sudah selesai? Sudah. Sudah, Pak. Nah, kalau sudah, siapa yang ingin mencoba mempresentasikan hasil pekerjaannya? Iya, Hidayah, silahkan. Sifat-sifat magnet. Yang pertama yaitu magnet dapat menarik logam tertentu seperti besi, baja, nikel, dan kobalt. Kedua, magnet memiliki dua buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Ketiga, sifat kemagnetan yang paling kuat terdapat pada kutub-kutubnya. Keempat, kutub yang senama apabila didekatkan akan saling tolak-menolak, sedangkan kutub yang tidak senama akan tarik-menarik. Kelima, apabila digantung bebas, kutub magnet akan selalu menghadap arah utara dan selatan. Ya, terima kasih Hidayah ya. Bagus sekali jawabannya ya, sudah betul. Coba gantian yang lainnya. Yang nomor 2. Saya, Pak. Oh iya, Fatih silakan. Gambar nomor 1. Magnet Iya. batang. Magnet Nomor batang. 2. Magnet tabung atau magnet silinder. Yang ketiga, magnet jarum. Yang keempat, magnet ladam atau magnet U. Yang kelima, magnet lingkaran. Ya, bagus sekali ya. Sudah betul juga ya. Kemudian yang nomor 3. Saya, Pak. Oh iya, silakan. Kalila ya. Manfaat magnet. 1. Untuk hiasan tempelan kulkas. 2. Menutup rapat pintu kulkas. 3. Menutup kotak pensil. 4. Untuk kompas. 5. Speaker. 6. Dinamo. Iya, bagus sekali ya. Sudah betul semuanya. Nah, jangan lupa anak-anak ya, nanti LKPD-nya ini kalian foto dan kalian kirim melalui Google Formulir pada link berikut ini. Bisa difahami? Bisa. Sebelum Bapak lanjutkan ya, coba kita ice breaking sebentar ya. Masih ingat tepuk semangat anak-anak? Masih. Nah, seperti ini ya. Tepuk semangat. 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 Bisa dipahami? Bisa. Nah, yang kompak ya. Tepuk semangat.
Semangat. Semangat. Ya, tepuk tangan. Baik, anaknya, kita lanjut. Nah, perhatikan ini. Ketika pulang dari toko kue, di tengah perjalanan, Edo diberi selembar kertas oleh seseorang. Edo menunjukkan lembaran kertas ini kepada Dayu. Kertas apakah ini? Bentuknya seperti ini, anak-anak. Ada yang tahu kira-kira ini kertas apa, anak-anak? Formulir pendaftaran. Iya, formulir pendaftaran. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang formulir. Di sini ada peta konsep tentang formulir ya. Yang pertama apa? Pengertian formulir. Iya, jadi harus tahu apa itu formulir. Ya, yang kedua? Jenis-jenis formulir. Ya, ciri-cirinya apa saja. Kemudian Tujuan pembuatan formulir. tujuan dibuat untuk apa. Kemudian Hal-hal penting yang tercantum dalam formulir adalah ya, nanti apa saja seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Pak. Nah, yang pertama, pengertian formulir. Apa itu formulir? Formulir merupakan lembar atau surat yang harus diisi dengan lengkap. Ya, di sini kata kuncinya adalah lembar atau surat yang diisi dengan lengkap. Biasanya isinya berupa apa, anak-anak? Identitas diri. Ya, bagus. Identitas diri. Yang kedua, tujuan formulir. Coba, Linda. Tujuan pembuatan formulir adalah untuk mempercepat penyajian atau pemasukan data ke dalam sebuah sistem. Kata kuncinya apa di sini? Untuk mempercepat penyajian data dalam sistem. Jadi ketika kalian mengisi formulir, nanti ketika akan dimasukkan ke dalam sistem, tinggal mengetik saja. Tidak usah mendatangkan orangnya satu persatu lagi. Kemudian jenis-jenis formulir. Coba, Fatih. Jenis-jenis formulir antara lain. 1. Formulir pendaftaran. 2. Kartu anggota. 3. Wesel pos. 4. Kartu pos. 5. Daftar riwayat hidup. 6. Dan slip tabungan. Ya, jadi formulir itu jenisnya bermacam-macam ya. Namun pada kali ini kita tidak akan membahas semuanya. Kita akan fokus pada yang pertama. Apa, anak-anak? Formulir pendaftaran. Ya, formulir pendaftaran. Nah, kita lanjut dulu. Hal-hal penting dalam formulir. Coba, Diva. Hal-hal penting yang tercantum dalam formulir adalah 1. Nama. 2. Tempat tanggal lahir. 3. Umur. 4. Agama. 5. Alamat. 6. Riwayat pendidikan. Nah, jadi yang tercantum di dalam formulir itu beberapa di antaranya seperti ini. Ini termasuk apa tadi, anak-anak? Identitas diri. Identitas diri ya. Nah, sekarang pengertian formulir pendaftaran. Ya. Apa itu ya formulir pendaftaran? Formulir pendaftaran berisi pertanyaan tentang identitas diri untuk keperluan tertentu. Ya, di sini kata kuncinya apa? Berisi apa? Pertanyaan tentang identitas diri. Iya, untuk pertanyaan tentang identitas diri. Kalian sudah pernah atau belum mengisi formulir pendaftaran? pernah, Pak. Pernah kapan? Waktu mendaftar sekolah. Iya, nanti ketika kalian melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi di SMP atau MTS, kalian nanti pasti juga akan diminta untuk mengisi formulir lagi ya. Nah, sebelum mengisi formulir, hendaknya seseorang harus memperhatikan petunjuk formulir agar tidak salah dalam mengisi. Bisa difahami anak-anak? Bisa, Pak. Lanjut ya. Nah, kita akan berlatih untuk mengisi
formulir pendaftaran ya. Di sini Bapak memiliki formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Seumpama ini identitas dirinya saya pribadi, berarti nama lengkap ini nanti saya isi apa anak-anak? Didik Prasetyo. Didik Prasetyo. Umur. Seumpama saya usianya 12 tahun, berarti saya tulis? 12 tahun. Ya. Kelas. Kalian berapa? Kelas 6. Nomor induk. Nah, ini semua anak yang sekolah pasti punya nomor induk ya. Biasanya di buku absen ada. Nah, seumpama ini 278 diisi. Kemudian yang kedua, kita harus mengisi apa? Jenis ekstrakurikuler yang akan diikuti. Berarti seumpama kalian ingin pramuka, berarti di sini diisi? pramuka, Bisa juga diisi apa yang kedua? Banjari. Kemudian yang terakhir, jangan sampai lupa apa ini? Tanda tangan dan atau nama lengkap. Bisa difahami anak-anak? Bisa, Pak. Nah, berikutnya kita akan mencoba membandingkan formulir A dan formulir B. Nah, mari kita cari persamaan dan perbedaan. Yang pertama, perbedaan. Apa yang bisa menyebutkan apa perbedaan dari formulir A dan formulir B ini? Silakan dicermati. Saya, Pak, Hidayah. Iya, Hidayah. Di mana? Ini formulir, Pak. Iya, yang formulir A apa judulnya? Formulir pendaftaran Lomba Cerdas Cermat ASEAN. Iya, Yang yang formulir berikutnya? B, formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Iya, bagus sekali ya. Yang pertama adalah judul atau tujuannya ya. Saya lanjut. Persamaan dari kedua formulir ini. Fatih? Pak. Iya, Fatih? Persamaannya sama-sama mengisi tanda tangan. Selain tanda tangan? Sama-sama disuruh mengisi identitas diri. Iya, bagus sekali ya. Di sini ada tanda tangan dan nama lengkap serta identitas diri. Walaupun yang formulir A ini lebih lengkap dibanding formulir B untuk identitas dirinya. Nah, untuk kegiatan selanjutnya kalian diminta mengerjakan LKPD 2 ya. Nanti bentuknya seperti ini anak-anak ya. Kalian diminta mengisi nama ya, kemudian diklik berikutnya. Di sini nanti ada soal berkaitan dengan tadi apa yang sudah kita bahas. Setelah itu kalian diminta mengisi contoh formulir pendaftaran. Bagaimana bisa dimulai mengerjakan anak-anak? bisa, Pak. Kalau sudah, silahkan dikerjakan ya. Bapak tunggu. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai mengerjakan LKPD 2? Sudah. Baik ya, kalau sudah, coba Bapak cek ya. Ini akan Bapak stop dulu ya. Di sini ada Hidayah. Coba mari kita bahas hasil pekerjaannya Hidayah. Kelihatan anak-anak? Kelihatan, Pak. Nah, nomor 1. Apa saja yang kamu temukan dalam kedua formulir tadi? Kedua formulir menyajikan data dan jenis kegiatan yang akan diikuti. Bagaimana anak-anak? Betul. Iya, bagus sekali ya. Dah betul ini ya. Saya lanjut. 2. Apa perbedaan antara formulir A dan formulir B? Jawabannya, perbedaan terletak pada tujuan. Bagaimana? Betul atau salah? Betul. Iya, betul ya. Tujuan ini diambil dari judul formulir. Kemudian kita lanjut berikutnya. Contoh formulir pendaftaran ekstrakurikuler. Nama, Hidayah. Bagaimana anak-anak? Kurang tepat, Pak. Yang tepat. Alasannya apa? Karena disuruh mengisi nama lengkap, bukan nama panggilan. Sedangkan yang ditulis Hidayah ini? Nama panggilan.
seharusnya ditulis lengkap bagaimana Hidayah? Siti Nur Hidayah. Ya, kurang cermat tadi berarti Hidayah ya. Bisa dipahami Hidayah? Kita Ya, lanjut. Pak. Kemudian Ye. ini jenis ekstrakurikuler yang ingin diikuti ada 2. Ingin ikut pramuka dan banjari ya. Sudah bagus ya. Sudah bisa mengisi sebuah formulir. Bapak tutup dulu ya. Nah, berikutnya soal evaluasi. Kalian setelah ini diminta mengerjakan soal evaluasi yang sudah Bapak buat melalui Google Formulir. Yang perlu kalian perhatikan, kalian di sini hanya boleh mengerjakan 1 kali. Jadi harus dikerjakan dengan cermat supaya bisa memperoleh hasil yang maksimal. Dan yang kedua, harus dikerjakan secara individu, tidak boleh kerjasama. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, Bang. Ya, untuk linknya saya bagikan di grup WA. Kemudian Bapak ingin bertanya, tadi apa saja ya materi yang sudah kita pelajari anak-anak? Yang pertama, Mengidentifikasi sifat-sifat magnet. ada yang tahu apa saja sifat-sifat magnet itu? Magnet dapat menarik logam tertentu seperti besi, baja, nikel, dan kobalt. Iya, bagus. Yang kedua? Macam-macam bentuk magnet. Iya, macam-macam bentuk magnet. Siapa yang bisa menyebutkan? Ada apa saja bentuk-bentuk magnet buatan? Magnet batang, magnet tabung atau silinder, magnet jarum, magnet ladam atau magnet lingkaran. Berikutnya apa lagi? Manfaat magnet Ya, manfaat magnet. Coba apa saja yang kalian ketahui? untuk hiasan Untuk kulkas, Menutup Menutup rapat kulkas, penutup kotak pensil, pembuatan kompas. Selanjutnya, apalagi tadi yang sudah dipelajari? Membandingkan berbagai contoh formulir pendaftaran. Dan yang terakhir? mengisi formulir pendaftaran. Ya, mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan petunjuk. Bagaimana anak-anak kegiatan pembelajaran kali ini? Apa kalian bisa mengikuti dengan baik? Bisa, Pak. Alhamdulillah bisa, Pak. Iya. Bapak, Walaupun tadi ada sedikit gangguan, ya, kita harus tetap semangat untuk belajar. Nah, selanjutnya ini ada PR ya untuk kalian kerjakan di rumah setelah kegiatan pembelajaran daring ini selesai. Terima kasih ya. Ini ada kata-kata bijak ya. Jangan ingat lelahnya belajar, tapi ingatlah buah manis yang dipetik kelak ketika sukses ya. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kali ini, silakan Fatih teman-temannya dipimpin berdoa. mari kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Demikian anak-anak kegiatan pembelajaran kali ini. Apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.